Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang ketujuh. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bumi dan alam semesta. Kita akan mengutip tentang Sutta 80 dalam Anguttara Nikaya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, Sukiyato, Namo Buddhaya, dan selamat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Dalam Sutta 80 Anguttara Nikaya tentang Abhibbhu dikatakan bahwa Yang Mulia Ananda mendatangi Sang Buddha dan berkata kepada beliau, "Bante, di hadapan Sang Bhagawa aku mendengar ini. Di hadapan beliau aku mempelajari ini." Abhibbhu, seorang siswa Sang Bhagawa Sikhi, sewaktu sedang menetap di alam Brahma, menyampaikan suaranya ke seluruh 1000 sistem dunia. "Berapa jauhkah Bante, Sang Bhagawa, Sang Arahat yang tercerahkan sempurna dapat menyampaikan suaranya?" Kemudian Sang Buddha menjawab, "Ia adalah seorang siswa Ananda. Para Tathagata tidak terukur kemampuannya." Untuk kedua kalinya, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bhagawa dengan pertanyaan yang sama, "Bante, di hadapan Sang Bhagawa aku mendengar ini. Seberapa jauhkah Bante, Sang Bhagawa, Sang Arahat yang tercerahkan sempurna dapat menyampaikan suaranya?" Dan sekali lagi Sang Buddha menjawab, "Ia adalah seorang siswa Ananda. Para Tathagata tidak terukur." Dan untuk yang ketiga kalinya, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bhagawa, "Bante, di hadapan Sang Bhagawa aku mendengar ini. Berapa jauhkah Bante, Sang Bhagawa, Sang Arahat yang tercerahkan sempurna dapat menyampaikan suaranya?" Dan kemudian Sang Buddha berkata, "Pernahkah engkau mendengar Ananda tentang 1000 sistem dunia kecil?" Selanjutnya Ananda menyerukan bahwa sekarang adalah waktunya Sang Bhagawa, sekarang adalah waktunya yang sempurna. Sudilah Sang Bhagawa menjelaskan. Setelah mendengarkannya dari Sang Bhagawa, para bhikkhu akan mengingatnya. Kemudian Sang Buddha menyatakan, "Baiklah Ananda, dengarkan dan perhatikan, aku akan berbicara." "Baiklah Bante," Yang Mulia Ananda menjawab. Kemudian Sang Buddha menyampaikan atau menguraikan 1000 kali dunia di mana matahari dan rembulan berputar dan menerangi segala penjuru dengan cahayanya disebut 1000 sistem dunia kecil. Dalam 1000 sistem dunia kecil tersebut terdapat 1000 rembulan, 1000 matahari, 1000 raja pegunungan Sineru, 1000 Jambudwipa, 1000 Apara Yojana, 1000 Uttarakuru, 10 Purbawideha, dan 1004 Samudra Raya, 1004 Raja Dewa, 1000 surga para dewa yang dipimpin oleh 4 Raja Dewa, 1000 surga Tawatimsa, 1000 surga Yama, 1000 surga Tusita, 1000 surga para dewa yang bersenang-senang dalam penciptaannya, 1000 surga para dewa yang mengendalikan ciptaan para dewa lainnya, dan 1000 alam Brahma. Sebuah dunia yang terdiri dari 1000 kali 1000 sistem dunia kecil disebut sistem dunia menengah 1000 pangkat 2. Sebuah dunia yang terdiri dari 1000 kali sistem dunia menengah 1000 pangkat 2 disebut sistem dunia besar 1000 pangkat 3. Ananda, Sang Tathagata dapat menyampaikan suaranya sejauh yang beliau inginkan dalam sistem dunia besar 1000 pangkat 3 itu. Kemudian Yang Mulia Ananda melanjutkan, "Tetapi dengan cara bagaimana Bante, Sang Tathagata dapat menyampaikan suaranya
sejauh yang beliau inginkan dalam sistem dunia besar 1000⁻³ itu. Kemudian Sang Buddha menjelaskan, di sini Ananda, Sang Tathagata dengan sinarnya meliputi satu sistem dunia besar 1000⁻³. Ketika makhluk-makhluk itu merasakan cahaya itu, kemudian Sang Tathagata memproyeksikan suaranya dan membuat mereka mendengar suara itu. Dengan cara demikian, Ananda, Sang Tathagata menyampaikan suaranya sejauh yang beliau inginkan dalam sistem dunia besar 1000⁻³ itu. Kemudian ketika hal ini dikatakan, Yang Mulia Ananda berkata kepada Sang Bhagawa, "Ini adalah keberuntunganku. Aku sangat beruntung karena guruku begitu kuat dan perkasa." Kemudian ketika hal itu dikatakan, Yang Mulia Udayi yang juga hadir di situ berkata kepada Ananda, "Apa yang engkau maksudkan teman Ananda, bahwa gurumu begitu kuat dan perkasa?" Kemudian ketika hal itu dikatakan, Sang Bhagawa berkata kepada Yang Mulia Udayi, "Jangan berkata begitu Udayi, jangan berkata begitu Udayi. Udayi, jika Ananda meninggal dunia tanpa terbebaskan dari nafsu, maka berkat keyakinannya ia akan menguasai kerajaan surgawi 7 kali dan kerajaan besar di Jambudwipa ini 7 kali. Akan tetapi dalam kehidupan ini juga Ananda akan mencapai nibbana akhir." Teman-teman mahasiswa, sesuai dengan kutipan di atas, dalam sebuah Dwisahasi Majjhima Nikaya Logadatu terdapat 1000 tata surya kali 1000 tata surya, yang artinya sejumlah 1 juta tata surya. Sedangkan dalam Tisahasi Mahasahasi Logadatu terdapat 1 juta tata surya kali 1000 tata surya, yang artinya adalah 1 miliar tata surya. Alam semesta bukan hanya terbatas pada 1 miliar tata surya saja, tapi masih melampaui daripada itu, sehingga dapat kita bayangkan bahwa begitu luasnya alam semesta ini, dan kita sekarang berada di bumi hanya merupakan sebagian kecil daripada apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian bagaimana terjadinya bumi dan manusia yang merupakan konsep yang unik dalam agama Buddha, khususnya tentang manusia pertama yang muncul di bumi kita ini bukan hanya seorang atau 2 orang, tetapi banyak. Kemudian kejadian bumi dan manusia pertama di bumi nanti akan kita uraikan lebih lanjut, dan oleh Sang Buddha diuraikan dalam Digha Nikaya dalam Aganya Sutta, yang nanti akan kita bahas secara terpisah ya teman-teman. Kemudian kita akan melakukan refleksi sedikit di dalam Dhammapada bab 4 ayat 6 dikatakan bahwa Sang Buddha membabarkan syair sebagai berikut. Bagaikan seekor kumbang mengumpulkan madu dari bunga-bunga tanpa merusak warna maupun baunya, demikianlah hendaknya orang bijaksana mengembara dari desa ke desa. Syair tersebut dapat diuraikan bahwa dalam ekosistem di bumi ini, lebah tidak hanya mengambil keuntungan dari bunga, tetapi ia juga membayarnya dengan membantu penyerbukan. Perilaku lebah memberikan inspirasi bagaimana seharusnya manusia menggunakan sumber daya alam yang sangat terbatas yang disediakan oleh bumi ini. Bukan hanya mengambilnya secara terus-menerus, tetapi juga harus menjaga dan memelihara keberlangsungannya, keberlanjutan daripada bumi ini untuk generasi-generasi berikutnya. Teman-teman mahasiswa, itu adalah sedikit refleksi daripada makna yang kita pelajari dari materi alam semesta atau bumi atau loka.
Dan materi ini diambil dari sumber yaitu Anguttara Nikaya buku atau jilid ke-1. Dan pada akhirnya teman-teman mahasiswa, saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan selamat belajar, dan saya akhiri Sugiotu Namo Buddhaya. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.